menjelaskan mengenai visi dan misi pemimpin dan organisasi. Sebagai manusia, setiap individu tentunya akan memiliki visi dan misi di dalam hidupnya. Entah dia sadar, entah dia tidak, bahwa setiap individu ketika dia dilahirkan dalam dunia ini tentu akan ada tujuan hidup yang ingin dia capai dan apa yang harus dia lakukan untuk dapat mencapai tujuan itu, yaitu misi tadi itu dan visi itu. Begitu juga dengan seorang pemimpin dan organisasi, perlu untuk memiliki visi dan misi, bahwa peran visi ataupun misi bagi pemimpin dan juga organisasi itu merupakan upaya untuk dapat menentukan dan mencapai keberhasilan, sehingga nantinya sebuah organisasi harus memiliki visi dan misi sebagai panduan mereka untuk maju ke depan. Berbicara visi yang kuat ialah akan menuntun menuju kepemimpinan yang sukses. Karena kita ketahui bahwa kepemimpinan yang sukses merupakan adalah kunci keberhasilan dalam sebuah organisasi. Dan kemudian sebuah organisasi akan menjadi sukses apabila organisasi tersebut dapat dan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat, memiliki visi untuk masa depan yang kuat, dan mampu menyejahterakan serta memberikan kenyamanan bagi seluruh anggotanya. Secara sederhana, kelompok akan membuat atau melihat bahwa visi merupakan masa depan yang akan dicapai, sedangkan misi tersebut merupakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai misi atau visi tersebut. Ibarat kata bahwa visi itu adalah mimpi atau cita-cita, dan misi adalah apa yang harus dilakukan agar cita-cita itu dapat tercapai. Dengan visi dan misi ini sangatlah penting untuk dapat membangun dan mengembangkan organisasi. Baik teman-teman, kita masuk pada kriteria visi dan misi. Visi dan misi dalam suatu organisasi sangatlah penting untuk diketahui, dipahami di sebuah organisasi. Dengan demikian, maka visi misi ini setidaknya memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, visi dan misi haruslah sesuai dengan roh zaman dan semangat perjuangan organisasi. Yang kedua, visi dan misi harus mampu untuk menjelaskan arah serta tujuan organisasi. Yang ketiga, visi dan misi haruslah mudah untuk dipahami semua orang. Yang keempat, visi dan misi harus mampu mengungkapkan apa yang menjadi suatu harapan organisasi. Yang kelima, visi dan misi mampu untuk mengungkapkan keunikan dari sebuah organisasi dan mampu menjelaskan jati diri serta apa yang mampu untuk dilakukan. Yang keenam, visi dan misi harus ambisius, bahwa ia harus mampu mengkristalkan keindahan, ideal kemajuan, dan sosok organisasi dan bahan masa depan. Di sini masuk pada bagian peran pemimpin dalam pengwujudan misi. Pengwujudan visi atau pelaksanaan visi jika dilakukan dengan secara baik dan benar oleh seorang pemimpin tentu akan memiliki dampak yang sangat baik. Dampak ini yaitu dimana akan terbangun sebuah komitmen dan juga akan dapat membangkitkan sebuah motivasi kepada seluruh bawahan yang terdapat di sebuah organisasi tersebut. Seseorang pemimpin visioner akan dapat dilihat dari kemampuannya untuk mengejuantakan visi kepada seluruh bawahan atau setiap anggota yang terdapat di dalam organisasi tersebut melalui setiap kontribusi masing-masing dalam organisasi tersebut. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita masuk pada kunci keberhasilan visi. Nah, Trigono mengemukakan setidaknya ada 4 kunci keberhasilan mencapai visi. Yang pertama, adanya keterlibatan total oleh setiap level organisasi. Dan kedua, adanya komunikasi yang efektif oleh seluruh anggota organisasi. Dan ketiga, diperlukan adanya upaya-upaya oleh seluruh anggota organisasi untuk menghilangkan hambatan yang ada dalam proses pencapaian sebuah visi tersebut. Dan terakhir, diperlukan secara terus-menerus melakukan evaluasi dan juga perbaikan-perbaikan untuk melihat sejauh mana
organisasi itu mencapai visinya dan sejauh mana sudah berjalan setiap proses yang sudah mereka kerjakan. Nah, kemudian teman-teman, untuk dapat mendukung keberhasilan sebuah visi diperlukan ataupun dibutuhkan kepemimpinan yang bersifat transformasional. Nah, di mana yaitu kepemimpinan yang memiliki visi yang kuat. Dan kemudian pemimpin yang sudah memiliki pandangan untuk bertindak, pemimpin yang sudah memiliki kerangka kerja visi, dan juga pemimpin yang percaya diri, berani, serta juga berani mengambil resiko. Dan kemudian pemimpin yang memiliki gaya pribadi yang inspirasional. Nah, yang perlu kita digarisbawahi di sini ialah bahwa adanya kesuksesan ataupun tidaknya sebuah visi suatu organisasi itu tergantung pada strategi yang dilakukan oleh pemimpinnya dan juga kebijaksanaan yang digunakan oleh seorang pemimpin. Baiklah teman-teman, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, maka kelompok dapat menganalisis bahwa betapa pentingnya seorang pemimpin maupun sebuah organisasi itu memiliki visi dan misi yang jelas. Namun bagi kelompok tidak hanya sebatas pada itu saja, akan tetapi realisasi atau pelaksanaannya juga perlu dilakukan secara baik dan bertanggung jawab. Nah, menurut kelompok, realita yang terjadi sekarang ini kebanyakan seorang pemimpin hanya memiliki visi dan misi yang terlihat baik dan terdengar indah di telinga banyak orang. Namun, kelompok dapat menegaskan bahwa belum tentu realisasinya juga baik. Namun ketika seseorang pemimpin memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja secara bersama dalam tim, bekerja secara bersama dengan anggota atau bawahannya, maka apa yang menjadi impian bersama, apa yang menjadi cita-cita bersama, apa yang menjadi harapan bersama itu dapat dicapai. Nah, menurut kelompok juga, keberhasilan untuk mencapai visi dan misi bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, bukan hanya tanggung jawab seorang pemimpin saja, bukan hanya tanggung jawab bawahan atau anggota saja, tetapi tanggung jawab bersama teman-teman. Karena kembali lagi bahwa dalam sebuah organisasi itu ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Nah, selain itu menurut kelompok, ketika kita berbicara tentang organisasi khususnya pada lingkup gereja, kepemimpinan seharusnya dimaknai sebagai upaya seseorang dalam menjalankan organisasi serta visi dan misinya yang sudah ada tentunya harus dilandaskan pada nilai-nilai kekristenan. Visi dari gereja haruslah bersumber pada firman Tuhan. Ini dimaksudkan agar supaya gereja dapat berjalan pada jalur yang benar.